Bicara cepat. Pohon buah di rumahmu. Apa rahasia menumbuhkannya dengan baik? Serahkan padaku. Saya benci. Bermimpilah. Menolak tawaran baik, pilih hukuman. Pukul dia. Kepala desa. Mereka sepertinya sudah berhenti bernapas. Mereka tidak bergerak. Mengenai apa yang terjadi malam ini, semua orang di desa bertanggung jawab. Jika ada yang membicarakan ini, saya tidak akan bersikap sopan kepada mereka. Ayo pergi. Ibu dan ayah. Jiang Fei, mahir dalam kekuatan bela diri, membalikan langit dengan satu tangan, dan menstabilkan alam semesta. Itu menggambarkannya dengan sempurna. Saat rencana butuh penekanan bela diri, dia akan bertindak. Kakak senior, reaksimu masih sangat cepat. Itu karena aku tahu kau bocah tidak jujur. Mao Jian, keterampilan mencuri tak tertandingi. Di dunia ini, tidak ada yang tidak bisa dia curi. Leo, kau tidak diizinkan meniru diriku. Teknik penyamaran adik junior masih sangat cerdik. Leo, master penyamaran, dan master peretas. Semua dukungan teknis dan pengumpulan intelijen sepenuhnya ditangani olehnya. Kak. Baik Kian, rangkaian teknik pesona milikmu ini, jangan gunakan padaku. Kakak King, kali ini, jebakan macam apa yang kita jalankan? Kepala desa Lijia dan putranya. Kali ini aku ingin memancing kedua orang yang pergi ke kota itu, kembali ke lubang desa. Aku ingin mengatur rencana besar yang ada di sana saat itu. Untuk semua orang di desa Lijia. Kakak King, orang-orangnya sudah ditemukan. Lanjutkan seperti yang dibahas. Tas ini. Saya melihatnya lebih dulu. Kau ingin merebutnya kan? Kau tahu siapa saya? Aku tidak peduli siapa dirimu. Aku memilikinya sekarang. Jadi itu milikku. Saya kepala desa. Kepala desa. Aku tuan kota. Jangan paksa saya cari orang untukmu. Mata uang asing. Uang macam apa ini? Kita harus pergi ke bank untuk menukarnya. Sungguh merepotkan. Uang macam apa? Saya mengenali mata uang asing. Bawa ke sini biar saya lihat. Dolar Amerika. Dolar Amerika asli 100%. Kita dapat rezeki nomplok kali ini. Bagaimana kalau begini? Saya akan memberimu 5.000 yuan. Dan kau berikan tas ini padaku. Saya akan menukarnya di bank. Masalah ini, biarkan saja. Bagaimana? Ikan sudah terpancing. Ini pasti setidaknya 10.000 kan? Kau hanya memberiku 5.000. Itu tidak akan berhasil. Kalau begitu katakan, berapa banyak yang kau inginkan? 20.000. 20.000. Mengapa kau tidak merampok saja? Bagaimana kalau begini? 15.000. Bagaimana? Itu cukup banyak. Gadis ini bilang 1 bukan 2. Itu 20.000. Baiklah. 20.000 saja. Kalau begitu berikan uangnya padaku. Biar saya beritahu sesuatu. Saya datang ke kota untuk mengurus urusan. Uang ini tidak ada pada saya. Ada di hotel.
Kenapa tidak ikut ambil denganku? Kembali ke hotel bersamamu. Aku seorang gadis. Kembali ke hotel bersamamu. Bukankah itu seperti masuk sarang harimau? Apa kau pikir aku bodoh? Kalau begitu bagaimana kalau begini? Akan meninggalkan dokumen ini sebagai jaminan. Kau ambil uangnya. Kau berikan tas itu padaku. Lalu setelah saya membawa uangnya, kau kembalikan dokumen itu padaku. Hanya beberapa lembar kertas bekas ini. Apa yang kalian para wanita tahu? Ini adalah dokumen tuan kota yang dikeluarkan oleh untuk saya. Jika dokumen ini hilang, 10 nyawa tak cukup ganti rugi. Lalu, kapan kau akan kembali? Hotelnya agak jauh dari sini. Butuh 10 menit berjalan kaki. Tidak mungkin. Hanya 5 menit. 5 menit kalau begitu. Saya akan lari kembali. Berikan uangnya padaku. Begitu saja. Tunggu saya. Jika kau tidak kembali dalam 5 menit, aku akan membakarnya. Setidaknya 10.000 dolar Amerika, ditukar lebih dari 80.000 mata uang negara siap. Dapat rezeki nomplok. Kita mendapat untung besar. Rencana implementasi proyek utama Desa Lijia. Sudah kuduga ini Desa Lijia. Kakak King, jika dia pergi ke bank tukar uang itu, dan mengetahui uang di dalamnya palsu, apa yang harus kita lakukan? Itu sebabnya, aku hanya memberinya waktu 5 menit. Dari saat dia tarik uang sampai berlari kembali. Dia tak punya waktu berpikir. Bagaimana jika dia tidak kembali kalau begitu? Apa yang dipegang Kak Cincing adalah milik dokumen penting Desa Lijia. Berani tidak bawa uang tebus. Li Enping awalnya ingin merampok kita, tetapi dia menyadari ada banyak uang di dalamnya. Itu sebabnya dia bersedia mengeluarkan uang itu. Dia masih punya sedikit otak, tapi dia berani menggunakan dokumen sepenting ini milik Desa Lijia sebagai jaminan. Dia sudah lama, hatinya dihitamkan oleh keserakahan. Tidak perlu khawatir, tunggu saja. Selain itu, aku baru saja melihat, ini adalah proyek besar, pembongkaran dan rekonstruksi Desa Lijia. Dia benar-benar berani menggunakan proyek ini sebagai jaminan. Dan itu sudah ditandatangani dan dicap. Dicatat ini satu-satunya salinan. Jika dia kehilangan dokumen ini, aku melihat kursi kepala desa miliknya. Dia bisa lupakan untuk memakainya. Kakak King, kau benar-benar mampu. Nah, lihat siapa yang bertindak. Tapi kakak senior, Li Anping itu mengaku sebagai kepala desa. Kita belum tahu itu benar atau salah. Apakah kita benar-benar ingin melawannya? Yang sedang kuhadapi adalah kepala desa. Hanya saja saat ini, kita tidak boleh mengekspos diri kita itu saja. Lalu apa yang harus kita lakukan? Jangan khawatir, aku sudah menyiapkan rencananya. Jamin dia seperti orang bisu minum jamu pahit. Orang bisu makan ramuan pahit. Merasa pahit tapi tak bisa bicara. Tunggu. Apa maksudmu, Kak? Leo, sisa pekerjaannya terserah padamu. Saya mengerti. Kakak King, tunggu. Anda mengerti apa? Apa maksud kalian semua? Perhatikan dan belajar dengan baik. Baiklah, waktunya hampir tepat. Si bodoh itu akan segera kembali. Apakah kau membawa uangnya? Saya punya. Untukmu. Di mana dokumennya? Dokumen apa? Apa maksudmu? Saya memperingatkanmu. Jika dokumen ini hilang, saya akan membunuhmu. Jangan gugup. Uang di satu tangan. Barang di tangan yang lain. Aku tidak menyangka bahwa kamu cukup bisa dipercaya. Tentu saja. Aku tetap kader. Kalau begitu selamat bekerja sama. Sampai jumpa. Apakah berhasil atau tidak? Saya mati karena cemas. Mengapa kamu panik? Apakah hanya kamu yang khawatir? Saya hanya khawatir kakak senior bermasalah. Apakah hanya kamu yang khawatir? Kita semua cemas, baiklah. Dia kembali. Leo, sekarang giliranmu untuk beraksi. Tidak masalah. 3 tembakan meriam di luar gerbang kamp. Itu dia. Baru saja dompet saya.
Tepat setelah saya menabraknya, menghilang. Dia pasti mencuri dompet saya. Lepaskan saya, lepaskan saya. Tenang, lepaskan saya. Mengapa kau menangkap saya? Bicara, mengapa kamu mencuri dompet seseorang? Mencuri dompet seseorang. Mencuri dompet siapa? Saya tidak mencurinya. Dia bilang dia tidak mencurinya. Tidak mungkin, baru saja digan. Dia satu-satunya yang saya temui. Dompet saya. Dia pasti mencurinya. Omong kosong, saya sama sekali tidak mencurinya. Saya sangat menyarankan menggeledahnya. Menggeledah saya. Gawat, jika ketahuan, bukankah itu akan menjadi akhir? Lepaskan aku. Mati dengan patuh. Pergi geledah dia, pergi geledah. Tolong lihat apakah ini milikmu. Itu benar. Lihat. Ini adalah paspor. Kalau begitu kamu mencuri dompet itu. Tidak. Bukan. Pak polisi, saya menemukan dompet ini. Berencana membawanya ke kantor polisi. Teman saya. Teman saya. Baru saja, adalah aku. Salah paham pada Anda. Saya minta maaf. Sampai jumpa. Permisi Tuan. Itu semua salah paham. Terima kasih atas kejujuran mengembalikan barang hilang. Uangku. Untungnya saya tidak gagal dalam misi. Kak Ching Ching. Lalu bagaimana dengan Putra Li Enping? Bagaimana kita harus menghadapinya? Li Wei Putra Li Enping, serakah akan uang dan penuh nafsu. Dan terlebih lagi, dan sangat sombong serta angkuh. Kakak King King, jebakan macam apa yang harus kita gunakan? Mencari anak dengan bayaran tinggi. Mencari anak dengan bayaran tinggi. Mas berat demi mencari kematian. Penipuan sesederhana itu, akankah bajingan itu termakan umpan? Dia pasti akan. Li Wei Putra Li Enping. Wanita ini benar-benar menarik. Benar saja. Gadis milik pria kaya seperti ini. Baik Kian putri pengusaha kaya Ao Cheng. Berumur 30 karena suami mandul. Secara khusus datang ke Jiangcheng, mencari anak dengan bayaran tinggi. Mencari anak dengan bayaran tinggi. Sekarang mencari seorang pria yang tulus dan sehat untuk memenuhi mimpinya. Hadiah 5 juta. Itu wanita itu. Masyarakat macam apa ini? Masih ada yang percaya penipuan cari anak laki-laki dengan uang besar. Foto wanita ini mungkin sudah di Photoshop, kecuali aku melihatnya secara langsung. Kalau tidak, siapa yang akan percaya? Robek-robek. Ayo pergi. Ayo pergi. The film was translated and narrated by M Media. Kakak King. Li Wei ini masih belum menelepon. Apakah ada yang salah? Jangan khawatir. Permisi. Apakah Anda pengacara Nona Bai Kian? Benar sekali. Saya adalah pengacara Nona Bai Kian. Bisakah kita bicara tatap muka? Baiklah, mari kita bertemu dan bicara.
Saya sangat menyesal. Penampilan kalian bertiga tidak memenuhi standar. Halo Tuan Li. Saya adalah pengacara Nona Bai Qian. Nama belakang saya Mu. Halo pengacaramu. Saya tidak menyangka pengacaramu. Wanita secantik ini. Terima kasih atas pujiannya. Namun, bukankah kita mungkin pernah bertemu sebelumnya? Tuan Li, cara Anda mendekati orang agak klise. Tuan Li, mengapa tidak bahas urusan utama dulu? Benar. Mari kita bahas urusan utama dulu. Pertama-tama, izinkan saya mengucapkan selamat. Penampilan Anda telah mendapat persetujuan saya. Ini adalah informasi pribadi Nona Bai Qian dan juga kontrak yang akan ditandatangani sebentar lagi, beserta perjanjian kerahasiaan. Jika Anda memiliki pertanyaan, Anda bisa bertanya kepada saya kapan saja. Ya, syarat-syarat ini benar-benar bagus. Jadi selanjutnya, apa yang harus kita lakukan? Selanjutnya, ikuti saya. Masih ada 42 tes. Bagaimana? Berapa banyak? 42 tes. Apakah Anda pikir Nona Bai Qian akan menerima sembarang pria? Tunggu. Kondisi fisik Anda cukup baik. Semua indikator telah memenuhi standar. Tidak, yang disebut rumah sakit tadi itu, tempat sekecil itu. Bagaimana ia punya banyak prosedur aneh? Kami menyewa tempat itu sendiri. Itu adalah rumah sakit palsu yang kami dirikan. Tentu saja itu kecil. Mao Jian dan krunya. Jika mereka tidak menyulitkan Anda sedikit, bagaimana Anda akan mempercayainya? Tes ini tidak boleh diketahui oleh siapapun. Jangan khawatir. Itu adalah rumah sakit swasta dengan kerahasiaan tinggi. Baiklah. Bukankah Anda bilang saya memenuhi standar? Kalau begitu, bisakah saya bertemu Nona Bai Qian sekarang? Belum. Ada satu yang terakhir. Perjanjian kerahasiaan. Dan Anda harus membayar deposit sebesar 50.000. Bajingan. Sudah kuduga, aku tahu hal baik seperti ini yang jatuh dari langit tidak akan pernah menimpaku. Dasar wanita sialan, kau berani menipuku. Kau benar-benar punya nyali. Tuan Li, apa maksud dari semua ini? Aset keluarga lebih dari 100 juta. Hubungan yang tidak bahagia. Suami tidak bisa punya anak. Namun kau menuntutku bayar deposit 50.000. Kau benar-benar mengira aku bodoh ya? Tuan Li, mohon jangan terlalu gelisah. Anda sendiri yang secara aktif mencari kami. Jika Anda tidak mempercayai kami, tidak ada yang bisa kami lakukan. Kami melakukan tes untuk Anda, yang juga menelan biaya yang signifikan. Tentu saja. Tentu saja apa? Anda juga bisa memilih untuk tidak mempercayai kami. Ini tidak akan merugikanmu. Anggap saja, kami memberi Anda pemeriksaan fisik gratis. Luangkan waktu untuk mempertimbangkan. Setelah Anda memutuskan, cukup hubungi nomor di atas. The film was translated and narrated by M Media. Ikuti wanita yang baru saja pergi itu. Lihat kemana dia pergi dan siapa yang dia temui. Ya. Mu Qingqin. Kakak, seseorang mengikutimu. Saya sudah tahu itu. Jangan khawatir. Saya sudah membuat pengaturan. Kakak, ingat pulang makan malam setelah kerja. Ingatlah untuk membawa rekan-rekan Anda juga. Aku harus pergi. Ingat, sampai jumpa. Adikmu benar-benar cantik. Kau harus mengenalkannya pada kakakmu di sini. Bukankah itu adikmu?
Kak Cing Cing, tidak ada hal tak terduga yang terjadikan. Tidak. Hanya sedikit kesalahan. Xiaoyu, apakah semuanya sudah siap? Kakak Kinkin, harap tenang saja. Itu sudah disiapkan sejak lama. Kalau begitu selanjutnya, kita akan menyaksikan penampilanmu. Apel, kau serius? Dia adalah adik petugas itu. Benar sekali. Aku melihat dia dan dua petugas saling menyapa. Mereka tampak sangat akrab. Seharusnya tidak ada masalah. Baiklah, mari kita kembali dulu, ya. Setelah kita tangani Li Wei ini, langkah kita berikutnya dalam rencana adalah Desa Lijia. Kakak Kinkin. Li Wei. Halo, firma hukum internasional Feihe. Halo, saya ingin bertanya, apakah pengacaramu Kinkin dari firma Anda ada? Mohon tunggu sebentar, saya akan memeriksanya untuk Anda. Halo, saya mohon maaf atas penantiannya. Pengacaramu Kinkin saat ini sedang dalam perjalanan bisnis. Boleh saya tahu apa keperluan Anda menemuinya? Lupakan saja. Dia menutup telepon. Bajingan itu. Sudah kuduga dia tidak terlalu mempercayai kita. Kemudian, kita akan meningkatkan tekanan padanya. Jangan khawatir Kak Cing Cing. Aku sudah menyiapkan segalanya. Halo Tuan Li. Pengacaramu. Sebelum menyetujui transaksi ini, saya ingin bertemu Nona Bai Kian terlebih dahulu. Anda ingin bertemu Nona Bai? Baiklah. Kalau begitu izinkan saya bertanya. Dia ada di sini. Halo Tuan Li. Ini adalah Nona Bai Kian. Tuan Li. Tuan Li. Halo Nona Bai, saya Li Wei. Nona Bai jauh lebih cantik daripada di foto. Terima kasih. Tangan wanita ini benar-benar lembut. Andai saja aku bisa mencobanya. Tuan Li. Tuan Li. Bagaimana kalau kita duduk dan bicara? Bagus, duduk. Sepertinya, Tuan Li sudah mengambil keputusan. Namun bagi seseorang secantik Nona Bai, mengapa dia menggunakan metode mencari anak demi kompensasi besar untuk menyelesaikan masalahnya? Tuan Li, mungkin Anda tidak tahu. Sejak suami Nona Bai Kian menjadi mandul, lalu mulai menindasnya. Ini menyebabkan The film was dia memiliki translated penolakan yang and narrated terus-menerus by terhadap M dia. Media. Begitu dia menyentuh seorang pria, dia merasa mual dan ingin muntah. Pantas saja. Dia. Situasinya persis seperti yang dilihat oleh Tuan Li. Jika Anda kepada kami terus tidak percaya, maka kami tidak perlu melanjutkan percakapan ini. Nona Bai, mari kita pergi. Kak Cing Cing. Jika mitranya adalah Tuan Li, saya bersedia. Tunggu sebentar. Tuan Li, apakah ada hal lain? Aku tentu saja bersedia membantu Nona Bai. Tapi uang ini, Tuan Li, ini adalah batas akhir kami. Kami sama sekali tidak bisa menyerahkan Nona Bai kepada pria yang tidak bertanggung jawab. Kak Cing Cing, tolong wujudkan ini untuk kami.
Tuan Li, Perjanjian kerahasiaan. ini adalah kontraknya. Saya pribadi dan Nona Bai masih sangat berharap agar Anda dapat menandatangani kontrak ini. Bagaimanapun juga, Anda saat ini adalah satu-satunya yang bisa melakukan kontak fisik dengan Nona Bai. Benarkah begitu? Saya akan kembali dan memikirkannya. Baiklah, kalau begitu. Kami akan menunggu balasan Tuan Li. Kian. Kau harus menungguku. Ya. Aku akan menunggumu. Tunggu aku. Tunggu aku. Tunggu aku. Tunggu aku. Ini tidak cukup. Halo ayah. Pinjami aku uang ayah. Apel. Tidak. Mengapa ayah kembali ke desa? Jika ayah tak mau jangan pinjamkan. Mengapa ayah berteriak? Ini seperti uang itu dicuri. Aku akan menunggumu. Aku akan menunggumu. Halo. Kakak Xian. Saya Xiao Wei. Xiao Wei. Kakak Xian manajemen gudang. Ada perlu apa denganku? Tidak ada apa-apa. Bukankah ada cara untuk menghasilkan uang? Aku ingin mencarimu kakak Xian untuk mendiskusikannya. Cara apa? Kau bocah. Kenapa kau tidak melihat dirimu sendiri? Dan lihat orang macam apa dirimu. Sampai wanita kaya akan menyukaimu. Berhati-hati agar tak ditipu penipu. Jangan khawatir kakak Xian. Orang yang ingin menipuku Li Wei belum lahir. Selain itu, bahkan jika dia benar-benar berani menipuku, aku akan membiarkan kedua wanita itu tahu mengapa bunga-bunga begitu merah. Kakak Xian, kau tidak tahu, tangan wanita itu sangat lembut. Lihat wanita itu. Bukankah itu wanita kaya yang kau sebutkan? Tidak. Bukankah dia bilang tak bisa biarkan pria menyentuhnya? Dia merasa mual dan ingin muntah setiap kali disentuh. Bukankah ini sudah jelas? Kau baru saja ditipu oleh seseorang. Bajingan. Berani menipuku. Kita akan menghabisinya sekarang juga. Kenapa kau berhenti mengejar mereka lagi? Mereka praktis bergegas untuk menawariku cara menghasilkan uang. Jika aku tidak memanfaatkannya, bukankah itu bodoh? Apa maksudmu? Harus kau nak. Kau tak bisa tidur dengan wanita itu gratis, tetapi kau juga bisa mendapat untung besar. Tapi izinkan aku mengingatkanmu satu hal. Aku meminjamkanmu uang ini hari ini. Jika kau tak bisa bayar kembali 3 hari dari sekarang, kau tahu apa kemampuanku. Jangan khawatir kakak Xian. 50.000 yuan ini, aku pasti akan membayarmu kembali. Pengacaramu, Nona Bai. Bajingan. Masih berakting di depanku. Baru saja dengan pria liar itu. Dengan pria liar itu seolah-olah. Tunggu saja. Sebentar lagi kau lihat aku menghancurkan kalian berdua. Tuan Li, mengenai uang jaminan. Pengacaramu. Uang jaminan 50.000 yuan. Aku sudah membawanya ke sini. Aku ingin tahu. Nona Bai, bisakah dia pergi bersamaku hari ini? Saya sangat menyesal Tuan Li. Nona Bai tidak bisa pergi bersama Anda hari ini. Karena masih ada beberapa urusan sebentar lagi yang membutuhkan perhatian Nona Bai. Begitukah? Ini? Tuan Li, apa maksud Anda? Apa maksudku? Masih berakting di depanku. Saudara-saudara, biarkan kedua wanita ini tahu konsekuensi menipu kami.
Saya ingin melihat siapa yang berani. Jika Anda tidak takut dengan pembalasan kami, silakan saja bertindak. Membalas. Hanya kalian berdua penipu wanita. Mengira bisa membalas dendam padaku. Penipu. Apa yang kami tipu dari Anda? Bukankah ini uang 50.000 yuan? Masih bicara keras meski hadapi kematian. Lihat. Siapa ini? Ada apa? Sekarang tidak bisa berkata-kata? Bukankah kau bilang dia tidak bisa menyentuh pria, bahwa dia merasa mual saat bersentuhan? Kau katakan padaku, siapa pria ini? Tuan Li, saya akui kami menipu Anda. Tetapi kami punya alasan. Bukankah kau baru saja bilang kau tidak menipuku? Kau berubah pikiran begitu cepat. Sebenarnya pria di foto ini adalah suami Nona Bai. Hanya saja dia menderita penyakit mematikan. Jika Nona Bai tidak segera hamil, dia tidak akan mewarisi aset apapun. Selain itu juga akan memengaruhi bisnisnya sendiri. Ini semua dokumentasi Nona Bai. Jika Anda tidak percaya pada saya, Anda bisa melihatnya. Apa kau pikir? Aku masih akan mempercayaimu. Karena Tuan Li tidak mempercayai kita, maka mari kita pergi. Tunggu. Kau pikir bisa pergi setelah ambil uangnya? Itu tidak mudah. Tuan Li, apa maksud Anda? Sekarang, segera beri aku 250.000. Kalau tidak, wanita kejam, kau berani memukulku. Apa yang kau coba lakukan? Kau pikir kau siapa? Apakah kau pantas tidak menghormati nona muda kami? Nona muda, Nona muda, Mengapa kamu di sini? Tuan suruh kami bawa nona muda kembali. Dia bilang, kejayaan keluarga Bai. Tak perlu wanita menanggungnya. begitu banyak pengawal. Mungkinkah wanita ini benar-benar seorang nona muda yang kaya? Tidak mungkin. Tidak ada risiko, tidak ada hasil. Ambil risiko. Bahkan sepeda bisa jadi motor. Ayo lakukan. The film was translated and narrated by M Media. Pengacaramu, aku sudah menandatangani kontrak. Uangnya juga ada di sini. Mengenai masalah yang baru saja kita diskusikan. Saya minta maaf. Tuan Li, kontrak kami diakhiri. Mohon ambil kembali uang Anda. Pengacaramu, uang dalam jumlah kecil ini, itu masalah sepele. Kau dan Nona Bai. Orang besar mengabaikan kesalahan orang kecil. Aku tidak bermaksud apa-apa lagi. Sudah ketemu. Mengapa kamu mencari arak murahan ini? Bukankah kamu sudah berhenti minum arak murahan semacam ini sejak lama? Jangan khawatir tentang itu. Sudah dikemas. Semuanya sudah dimuatkan. Bosan? Terima kasih atas kerja kerasmu. Aku menepati janjiku. Ini adalah pembayaran terakhir. Hitunglah. Baiklah, Bosan. Mulai sekarang, jika ada arak King Yuan, aku pasti akan memberitahumu. Masih kalimat yang sama. Aku akan beli semua yang kamu punya. Mengerti, Bosan? Hati-hati di jalan. Anak muda. Aku dengar Xiaoji bilang, kamu sedang membeli arak King Yuan. Lihat arak ini. Maukah kamu membelinya? Paman, arak King Yuan seperti ini. Berapapun yang kamu punya di rumah, bawa semuanya padaku. Aku akan membelinya semua. Benarkah? Dan biar aku beritahu kamu. Barang ini adalah komoditas langka sekarang. Arak King Yuan seperti milikmu. Jual seharga 300 tak masalah. 300. Wanita tua. Wanita tua, lihat. Apa ini? 300 yuan. Dari mana semua uang ini berasal? Ini arak King Yuan yang baru saja aku gali. Uang dari hasil menjualnya. Kamu menjualnya kepada siapa? Kamu menjualnya dengan harga sebanyak itu? Di desa, kolektor arak datang.
Dia bilang bahwa arak King Yuan ini, apapun yang kita punya dia mau semua. Tapi kita hanya punya satu botol ini. Kalau tidak kita bisa menjual lebih banyak. Kita tidak punya. Arya punya. Bukankah dia baru saja mengakuisisi arak King Yuan itu? Arya, Paman ketiga Takagi, mengapa kalian di sini? Apakah kalian membeli arak? kami datang mencarimu. Mari kita lihat, apakah kamu punya arak King Yuan di sini? Benar. Kami ingin membeli beberapa. Kami memang The punya film was beberapa, translated tapi tidak banyak yang and tersisa. narrated Itu by semua M stok Media. lama. Aku belum mulai membuat batch baru. Ya. Apa yang aku inginkan, justru adalah arak lama itu. Tepat sekali. Anggur lama itulah yang kami inginkan. Kalau begitu, apakah ini dia? Ya. Inilah araknya. Arya, harga berapa untuk satu botol arak ini? Paman ketiga, jika kamu ingin meminumnya ambil saja. Bagaimana kita bisa melakukan itu? Bahkan kerabat dekat hitung dengan jelas. Kamu sebutkan harganya, dan itulah harganya. Aku tidak akan membiarkanmu dirugikan. Bagaimana aku bisa menerimanya? Memang begitulah adanya. Berapa pula harga seharusnya? Itulah yang harus dibayar. Mari kita hitung dengan benar. Paman ketiga Takagi, jujur saja padamu. Aku tahu bahwa di luar sana saat ini orang-orang membeli arak King Yuan lama, ada yang beli seharga 500 yuan per botol, dan ada yang bayar 800 yuan per botol. Tidak mungkin. Mengapa harganya begitu mahal? Tepat sekali. Arya, apakah kamu sudah lupa? Ketika kamu masih kecil, aku dan paman ketiga yang mengawasimu tumbuh besar. Ketika kamu tidak punya makanan saat kecil, kamilah yang memasak untukmu. Benar, Arya. Tante ketigamu bilang lama tidak lihatmu. Dan dia sangat rindu dan ingin bertemu. Benar, bagaimanapun kita adalah kerabat. Kamu tidak boleh jual ke kami dengan harga semahal itu. Tepat sekali, Arya. Jadi mari kita tetap pada harga sebelumnya. 100 yuan per botol. Baiklah. Kalau begitu itulah harganya. Arya, berapa banyak arak ini yang kamu miliki? Ya kali ini, kami ingin membeli sedikit lebih banyak. Paman ketiga dan kakak Ji menginginkannya. Jadi mari beri kalian satu peti tiap orang. Satu peti. Arya, bisakah kamu menjual kepada kami sedikit lebih banyak? Bagaimanapun satu peti tidak akan bertahan lama bagi kami. Tepat sekali. Arya, kita semua tetangga di sini. Jual kepada kami sedikit lebih banyak. Benar. Baiklah, kalau begitu 3 peti per orang. Setuju? Baiklah kalau begitu, 3 peti saja. Arya, kalau begitu kami pergi ambil araknya sekarang. Terima kasih, Arya. Orang tua kamu pelakunya. Apakah menurutmu Li Arya tahu? Kita ambil araknya untuk dijual demi uang. Bagaimana jika dia tahu? Hanya gadis kecil. Apa yang mungkin bisa dia lakukan? Tapi bagaimana jika dia di masa depan menolak menjual arak itu kepada kita? Apa yang akan kita lakukan saat itu? Kita sudah mengumpulkan uang muka dari bos itu. Dia tidak akan berani. Aku bilang padamu, kamu pergi panggil kerabat kita dan suruh mereka semua datang membeli. Biarkan semua orang datang membeli. Saat itu, apakah dia menjualnya atau tidak? Tidak akan terserah pada gadis kecil itu lagi. Aku akan menelpon sekarang juga. Ayo pergi. Ayo pergi. Ayo pergi. Li Arya. Paman ketiga Takagi. Ayo pergi, ayo pergi. Arya kamu, mengapa kamu di sini? Paman ketiga. Apa yang kalian semua lakukan? Arya, kami datang untuk beli arak darimu. Ya, Beli arak. Pabrik arak King Yuan. ya. Itu adalah pabrik arak King Yuan. Paman ketiga. Ini. Begitu banyak paman. Aku tidak punya banyak pabrik arak King Yuan. Aku... Li Arya, kamu tahu dengan jelas di hatimu, arak King Yuanmu dijual mahal di luar. Sekarang paman-paman ini ingin mencari uang bersamamu. Melihat ekspresimu, kamu terlihat sedikit enggan. Bukan berarti aku. Jika kamu tak mau bantu paman-paman ini dapat uang, terus katakan saja. Paman-paman yang terhormat. Aku Li Arya, tentu ingin cari uang bersama semua orang. Tapi aku tidak punya banyak pabrik arak King Yuan. Aku tidak tahu berapa banyak paman-paman butuh. Aku mau 10 PT.
Aku juga mau 10 peti. Aku mau 3 peti. Aku mau 2 peti. Aku juga mau. Aku juga mau. Paman-paman yang terhormat, kalian meminta begitu banyak sekaligus. Aku tidak punya sebanyak itu. Paling banyak aku hanya bisa menjual 1 peti per orang. Mana cukup 1 peti? Itu sama dengan kasih sisa makanan ke pengemis. 1 kotak tidak cukup. 1 kotak tidak cukup. 1 kotak tidak cukup. 1 kotak tidak cukup. Aku tahu bahwa baru-baru ini seseorang telah memborong arak King Yuan, tapi tidak ada yang tiba-tiba meminta volume sebanyak ini. Bagaimana jika orang yang membeli arak itu adalah penipu? Bukankah kalian membeli arak ini dengan sia-sia? Li Area berhenti menakut-nakuti di sini. Kamu tak mau jual ke orang-orang di sini. Kamu mau monopoli untung sendiri kan? Kakak Ji, apa maksud dari ini? Apa maksudku? Li Area, kamu tahu yang terbaik di hatimu. Jika kamu merasa bahwa orang-orang di sini menghalangimu untuk menghasilkan uang, maka katakan saja secara langsung. Kamu tidak perlu mencari alasan, mencari masalah. Itu tidak berguna. Kakak Ji, bagaimana kamu bisa berbicara tentangku seperti itu? Aku tahu bahwa baru-baru ini seseorang terus-menerus mengumpulkan arak King Yuan. Justru karena inilah aku kembali untuk terlibat dalam bisnis ini. Tapi belum tiba-tiba ada permintaan untuk kuantitas sebesar itu. Bukankah aku takut semua orang akan ditipu? Li Area, siapa yang akan percaya apa yang kamu katakan? Apakah kamu percaya? Aku tidak percaya. Apakah kamu percaya? Aku tidak percaya. Tidak ada yang percaya. Aku tidak percaya. Jika kamu tidak menghasilkan uang, apakah kamu akan kembali untuk melakukan ini? Kamu hanya ingin memonopoli keuntungan sendirian. Kamu tidak menginginkan paman dan bibi kami untuk mendapatkan uang pensiun. Tepat sekali. Bagaimanapun juga aku tidak peduli. Jika kamu tidak menjual kepadaku hari ini, kami tidak akan pergi. Benar. Jika kamu tidak menjual kepada kami tidak akan pergi. Kami tidak akan pergi. Bagaimanapun juga kami ada di sini. Aku akan lihat siapa yang berani membeli arakmu. Li Area, paman-paman ada di sini. Jongkok di sini di tengah musim dingin. Apakah kamu mau paman-paman bergosip tentangmu di belakangmu? Paman ketiga, kamu adalah orang yang lebih tua. Beritahu aku apa yang harus aku lakukan sekarang. Arya, sebaiknya kamu jual saja. Baiklah, aku akan menjual. Tapi paling banyak hanya 1 peti per orang. Kalau lebih dari itu, aku rugi besar. Ini adalah pendekatan yang benar. Kami tidak menolak untuk membayarkan 1 peti saja. Ini sangat pelit. Tepat sekali. Kami datang untuk melariskan bisnisnya. Namun dia masih tidak senang. Apa kau tidak dengar apa kata bos kita? Mereka yang menginginkannya antre di sana. Mereka yang tidak menginginkannya, minggir. Baiklah, baiklah. Ayo pergi, pelit. Mereka akhirnya memakan umpan. Beritahu Xiao Fei, menambah minyak ke dalam api. Bosan? Semua arak sudah dikemas. Bosan? Benar, Bos Li. Perjalanan saya ke sini juga membawa kabar baik. Yaitu baru-baru ini, bos kami menyatakan harga arak King Yuan telah naik lagi. Bukankah ini karena saya takut mengecewakan sesama penduduk desa kita? Itulah mengapa saya secara khusus datang untuk beritahu kabar ini padamu. Sekarang sebotol tunggal arak King Yuan ini bernilai 500. Apakah itu benar? Sungguh. Aku tetap pada ucapanku. Selama Anda Bos Li memiliki barangnya, kami akan ambil berapapun yang kamu punya. Baiklah, Bos Xiang. Aku tahu harus apa sekarang. Sesama penduduk desa, hari ini, mari kita hancurkan pabrik arak bobroknya, untuknya. Kakak Ji, apa maksudmu dengan ini? Apa maksud saya? Karena kamu menolak menjual arak kepada kami, maka kita harus merebutnya secara paksa. Siapa yang menyuruhmu menghalangi kami mencari uang? Bukankah begitu sesama penduduk desa? Mari kita hancurkan. Berhenti di situ kalian semua. Li Area, apa yang kamu coba lakukan? Jika kalian berani maju selangkah lagi, aku akan membakar semua arak ini. Li Area, apakah kamu berani? Li Area, apakah kamu serius tentang ini? Jika kalian ingin menyita arakku, maka kita akan jatuh bersama. Baiklah, baiklah, baiklah. Semuanya berhenti. Mari kita bicarakan ini baik-baik. Selama kamu menjual arak kepada kami, semuanya bisa dinegosiasikan. Padamkan api dulu. Padamkan api dulu. Padamkan.
Sepertinya, kalau kalian tidak dapat arak hari ini, kalian tidak akan membiarkan masalah ini selesai. Tepat sekali. Area, selama kamu menjual arak kepada kami, semuanya bisa dinegosiasikan. The film was 1.500 per kotak. and narrated Selama by kalian M membayar, Media. aku akan menjual semua arak itu kepada kalian. Kalau tidak, jangan ada yang untung. Bos yang itu membeli sekotak arak seharga 3.000. Lee Area menjualnya seharga 1.500. Hanya dengan membaliknya, kita mendapat untung bersih 1.500. Mari kita lakukan. Bagus. Kami akan mengikuti harga Anda. Tetapi, kamu harus jual semua arak ini ke kami. Jika tidak, jangan salahkan kami kalau tak sopan padamu. Ingat apa yang kau katakan hari ini. Kian, catat pembukuannya. Jual araknya. Apakah kalian puas sekarang? Area, jangan menatapku dengan ekspresi seperti itu. Bukankah kita hanya membantumu menghasilkan uang? Hati-hati, tidak mengantar. Paman ketiga, bagaimana langkah saya? Shioji, kamu masih yang paling cerdik. Besok, ketika bos yang tiba, kita akan mendapat untung besar. Hanya dalam satu malam, kita menghasilkan ratusan ribu. Paman ketiga, jangan khawatir. Aku punya cara lebih menguntungkan. Benarkah? Bagaimana kamu akan mendapat untung kali ini? Lihat saja, Tuan. Halo, Bos Lee. Halo. Bos Sang? Pabrik arak King Yuan yang Anda minta, saya sudah menemukannya. Namun ini hanya tentang harga. Kita perlu mendiskusikannya lagi. Benarkah? Kalau begitu, Bos Lee, harga berapa yang ingin Anda jual kali ini? Bos Sang, seperti yang Anda tahu, pabrik arak King Yuan ini sangat sulit ditemukan. Gimana kalau 800 yuan per botol? Baik, 800 jadi begitu. Kalau begitu Bos Lee, tolong siapkan barangnya. Aku akan datang ambil dalam beberapa hari. Baiklah. Kami berada di desa Lijia. Menunggu Bos Yan. Baiklah. Ayo kita minum. Ayo kita minum. Kakak King. Dengan panggilan telepon ini, mereka seharusnya tidak curiga bahwa kita yang mengatur skema ini kan. Kalau begitu haruskah kita pergi sekarang? Jangan terburu-buru. Masalah ini belum selesai. Halo. Bos Yan, Bos Lee, sudah lewat seminggu penuh. Kenapa belum datang ambil araknya? Begini masalahnya. Baru-baru ini, aku diskusi dengan beberapa bos lain. Arak Anda, harganya terlalu tinggi sekarang. Saya sudah memutuskan untuk tidak membelinya. Jadi begitu rupanya, Bos Sang. Ini, bagaimana ini mungkin? Ini, bukankah dia bilang, dia mau beli berapapun yang kita punya? Aku tahu belakangan ini, seseorang telah membeli arak King Yuan, tapi tidak ada yang tiba-tiba menuntut kuantitas sebanyak ini. Bagaimana jika orang yang membeli arak itu adalah penipu? Bukankah kau membeli arak ini dengan sia-sia? Pasti Lee Area. Demi menjual araknya, dia sengaja cari orang beli arak mahal. Benar. Pasti dia. Lee Area, aku tahu kau ada di dalam. Buka pintunya. Buka pintu untukku, Lee Area. Kau tidak mau membuka pintu. Jika kau tidak membuka pintu, tunggu saja. Sialan. Bukankah itu Kakak Ji? Mengapa kau tidak menjual arakmu? Apa yang kau lakukan? Datang ke sini. Lee Area, kau sebaiknya mengaku jujur. Apakah kau yang menyebabkan semua masalah ini? Apakah kau yang demi menjual arakmu, menyuruh orang datang ke desa kita beli arak? Setelah kau menjual arakmu, mereka berhenti membeli pabrik arak King Yuan. Li Ji, berhenti memfitnah orang. Apa maksudmu aku menyebabkan masalah?
Apakah aku ingin arak itu terjual habis? Kalau mereka tak mau beli arakmu, kenapa tidak cari alasanmu sendiri? Gimana kalau 800 yuan per botol anggur Anda? Harganya terlalu tinggi sekarang. Kami memutuskan untuk tidak mengambilnya. Mengapa kau terdiam? Mau Jian, usir dia dari sini untukku. Mengerti, Kau, Tuan Li. Pergi. Kau tidak diterima di sini. Li Arya. Kalian semua tunggu saja. Kalian semua tunggu saja aku. Di mana uang kita? Uang apa? Aku tidak tahu. Masih di sini. The film was Berpura-pura bingungnya. translated and narrated Saya bertanya by padamu M untuk Media. terakhir kalinya. Di mana uang kita? Kamu tidak mau memberitahu kami. Kami punya banyak cara untuk membuatmu bicara. Uang itu hilang. Tidak tersisa 1 sen pun. Ayah ngapain ngomel sama dia? Siksa saja dia secara langsung. Aku tidak percaya. Dia tidak bilang uang dari mana. Kau wanita sialan. Kau tidak hanya menipu uangku, tetapi kau juga menipu uang seluruh desa kami. Apa kau mencari mati? Menjijikan. Itu terlalu menjijikan. Kau ingin mati bukan? Ayo, bunuh aku. Sama seperti dulu, ketika kau membunuh orang tuaku. Bunuh aku. Kau pikir aku tidak akan berani? Tunggu sebentar. Kamu adalah gadis kecil dari keluargamu itu, Ngukingkingkan. Pantas saja. Ketika aku pertama kali melihatnya, aku merasa dia terlihat familiar. Kau akhirnya mengingatku. Ya, aku Mukingking. Dulu, kau memukuli orang tuaku sampai mati. Dan aku menonton dari samping. Sekarang, kembali balas dendam untuk mereka. Kalian semua pantas mati. Kamu kembali untuk balas dendam. Tetapi hasilnya adalah, kamu tetap berakhir di tangan kami. Mengingat kamu pernah menjadi orang dari desa Lijia. Saya akan bertanya padamu sekali lagi. Di mana kamu menaruh uang yang kamu tipu dari kami? Selama kamu memberitahu kami, saya akan melepaskanmu. Jangan harap. Dulu ketika kau memukuli orang tuaku sampai mati. Hanya demi uang. Memukuli orang tuaku sampai mati. Sekarang, setelah kau hancur total, adalah balasanmu. Kamu menolak yang baik-baik. Sekarang kamu harus menerima hukuman. Xiao Wei, Xiaoji, saya serahkan ini pada kalian berdua. Asal jangan membunuh siapapun. Jangan khawatir Ayal. Jamin sisakan napas untuknya. Jangan khawatir paman kedua. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Lepaskan, lepaskan. Lepaskan. Jangan ada yang bergerak. Hal yang sudah kau pesan sebelumnya. Kami sudah mengirim orang untuk menyelidiki. Lian Ping dan kelompoknya The telah film was berhasil ditangkap. translated Apa and yang menanti narrated mereka by M adalah Media. sanksi hukum. Terima kasih. Mu Sanjia pencuri Dewa Qianman. Dia dulunya adalah gurumu kan? Ya, jika bantu tangkap Mu Sanjia, kami akan membantumu dalam hukumanmu di masa depan. Ajukan pengurangan hukuman untukmu. Bahkan jika kamu tidak memikirkan dirimu sendiri, kamu juga harus memikirkan orang-orang yang bekerja di bawahmu kan? 300.000, 5 juta, 6 juta. 6.500.000. Musan dia pencuri Dewa Qianmen. Delapan juta. Barang ini, aku menginginkannya. Kau pikir kau ini siapa? 8 juta. Dan kau berani berteriak di sini. 10 juta. Kau berani mengikuti. 20 juta. Terangi langit. Nyalakan lampion.
Tunggu, menerangi lentera langit ini. Apa artinya? Mengapa semua orang begitu terkejut? Menyalakan lampion langit ini adalah aturan lama di pelelangan. Jika ada yang menyalakan lampion langit, itu berarti barang ini. Mereka bertekad untuk memenangkannya. Jika ada yang berani menaikkan harga lagi dengan jahat, itu berarti mereka sepenuhnya menjadikan mereka musuh. Vas pemurnian ganda naga Gyot. Harga saat ini adalah 20 juta. Apakah ada orang lain yang ingin menawar lebih tinggi? Selamat kepada tamu misterius ini. Menang vas pemurnian ganda naga Gyot. Sekarang mari kita sambut barang lelang berikutnya. Tunggu sebentar. Bawa vas itu ke sini. Tamu terhormat, lelang sedang berlangsung. Jika Anda ingin terlebih dahulu melihat barang aslinya, Ketika nona muda saya berbicara, apa kau tidak dengar? Jika disuruh bawa-bawalah. Berhenti membuang waktu. Apa kau percaya? Hancurkan seluruh tokomu. Tunggu sebentar. Mu Sanjia pencuri Dewa Tianmen yang terhormat. Sejak kapan buka toko antik jual barang palsu? Jika ini tersebar di Jianghu, rekanmu menertawakanmu sampai mati. apakah kau sudah cukup membuat masalah? Apa? Mu Sanjia menjual barang palsu. Apakah itu tidak boleh dikatakan? Saya minta maaf. Semuanya, lelang hari ini dibatalkan sementara. Aku perlu mengurus beberapa urusan keluarga. Maaf. Antar mereka keluar. Kau sudah lama diusir dari sekteku. Apa yang kau lakukan kembali ke sini? Apa kau mencari kematian? Apa? Kau benar-benar ingin membunuhku? Lalu mengapa, ketika kau mengusirku dari sekte, kau tidak membunuhku? Guru, aku menunggumu untuk membunuhku. Apa yang kau inginkan? Kau pikir aku tidak akan berani? Lakukan. Mengapa kau belum membunuhku? Mengapa kau tidak bergerak? Aku tidak peduli untuk apa kau kembali. Sekarang segera bawa orang-orangmu dan segera enyah dari sini. Bukannya aku tidak berani menyentuhmu, tapi kau tidak bisa melindungi mereka. Benarkah? Coba sentuh mereka dan lihat apa yang terjadi. Mungkin. Apapun tujuanmu. Sekarang, bawa mereka dan segera enyah dari sini. Mu Sanjia, alasan aku di sini hari ini adalah untuk memberitahumu The film bahwa was selama kami ada di sini, translated and narrated kau bisa by lupakan M. mendapatkan Media. kuali Giok Ungu. Kau, Ayo pergi. Kak Cing Cing, barusan. Mengapa aku harus ungkap rencana dapat kuali Giok Ungu? Mu Sanjia adalah orang yang licik dan penuh perhitungan. Dia melakukan segalanya dengan cermat. Sangatlah sulit bagi kami untuk mendapatkan bukti kejahatannya. Tapi dia memiliki kelemahan fatal, celah apa? yaitu jika sesuatu yang tak terduga terjadi dalam perhitungannya, dia menjadi sangat manik. Saat ini adalah waktu terbaik bagi kita untuk mendapatkan bukti kejahatannya. Jetty, barusan kamu sengaja memprovokasi dia. Benar sekali. Kemunculan kita sudah menjadi sesuatu yang tidak dia duga. Ditambah lagi provokasi sengaja dariku. Aku yakin dia akan segera bertindak. Lalu ketika mereka membuat kesepakatan, kita bisa menangkap mereka basah dan kemudian biarkan pihak berwenang menangkapnya. Bagaimanapun alasan kita keluar adalah untuk membantu orang kan? Bukankah begitu? Lalu Kak Cing Cing, apa selanjutnya? Rencana kita. Tunggu. Jangan lupa, saat kita keluar, polisi wanita itu memberitahu kita. Mereka lakukan kejahatan sambil lari. Tapi di sini,
Mereka justru tinggal selama 3 bulan. Dari waktu pengaturan situasi, kejadian ini, skema mereka benar-benar persiapan awal, hampir selesai. Oleh karena itu, mereka sedang menunggu kesempatan. Benar. Jadi sekarang kita perlu awasi ketat. Begitu mereka bergerak. Awal gagalkan rencana mereka. Apa yang sedang kau lakukan? Panggil bosmu ke sini. Lukisan yang sangat mahal. Mengapa tidak ada perlindungan inframerah? Ada pengawasan di sana. Tapi bagaimana jika listrik padam? Saya melihat pengawasan Anda. Dari pintu masuk sampai ke sini, butuh 50 detik satu putaran. Tidak, satu putaran butuh 30 detik. Mengapa Anda menanyakan ini? Siapa Anda? Saya dari Dewan Direksi, diutus untuk memeriksa tingkat keamanan Anda. Tunggu sebentar, saya perlu menelepon untuk memverifikasi identitas Anda. Saya sarankan Anda, sebaiknya jangan menelepon jika saya melaporkan masalah ini. Anda tahu konsekuensinya. Sanjia, semua rute telah diatur. Saya jamin selama kita cukup cepat, tidak ada yang akan bisa menemukan kita. Bagus. Sisanya terserah Anda. Kakak King. Mereka bergerak. Aku mengikuti pria dari toko antik ini, dan mengikuti sampai ke galeri lukisan. Dia tiba langsung curi lukisan. Tapi metode ini terlalu ceroboh bukan? Sanjia, jadi dia memang targetmu selama ini. Kak Ching Ching, apakah kamu mengatakan mereka ingin menggunakan lukisan ini untuk ditukar dengan Gua Li Giok ungu? Benar Xiaoyo? Periksa siapa yang melukis lukisan ini. Juga, siapa di kota Angsa yang menyukai lukisan ini? Baiklah. Saya menemukannya. Lukisan ini dilukis oleh seorang maestro bernama Gelo. Selain itu di kota Aksa, ada seorang bos bernama Kekin yang telah menyatakan secara terbuka lebih dari sekali bahwa dia menyukai lukisan ini dan bersedia menghabiskan sejumlah besar uang untuk membelinya. Tampaknya Gua Li Giok ungu ada di tangan ketua ke ini. Kalau begitu Kak Ching Ching, apakah kita harus pergi sekarang dan mencuri lukisan ini? Hentikan transaksi mereka. Mengapa menghentikan mereka? Tunggu mereka selesaikan transaksi. Selanjutnya kita akan bertindak seperti ini. Apakah Anda baik-baik saja? Tak sangka mereka benar-benar bergerak. Kak Ching Ching, mengapa kita tidak memanggil staf kantor daerah dan menangkap mereka sekarang? Mereka hanyalah 2 pesuruh. Jika mereka menolak mengakui apapun, itu tidak akan melibatkan Sanjia. Tunggu sampai mereka transaksi. Tangkap semua sekali serangan. Terima kasih kedua saudara. Namun, kakiku tidak bisa bergerak sekarang. Kedua saudara, bisakah kalian membawaku ke kamar kecil? Tentu saja. Mau Jian, pergi curi itu. Baiklah. Aku mengerti kakak King King. Dari mana datangnya pencuri kecil ini? Berani mencuri dari leluhurmu. Belum pasti siapa leluhur siapa. Kakak King King. Kau. Sanjia lukisan kita dicuri.
Dari mana datangnya bajingan ini? Beraninya kau memprovokasi kami. Apakah kau ingin mati? Siapa yang melakukannya? Kami hanya tahu orang itu. Memanggil wanita itu kakak Kinkin. Saya tahu sekarang. Kalian semua pergi sekarang. Ya. Mu Kinkin. Kau benar-benar mencari mati. Mu Kinkin mau apa? Sudah kubilang. Sanjia. Mu Kinkin. Kau pikir aku tak berani bunuhmu? Tentu saja aku tahu kau berani. Kau sudah pernah bunuh sebelumnya. Luka tusukan pisau di tubuhku ini, kau sendiri yang menusukkannya. Apa kau sudah lupa? Bicaralah. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Ada apa, Sanjia? Aku menolak. Apa kau akan menggunakan kekerasan? Selama kau menyerahkan lukisan itu kepadaku, aku akan menyetujui apapun yang kau inginkan. Tampaknya lukisan itu sangat penting bagi Sanjia. Kau benar-benar menyetujui apapun. Kalau begitu aku ingin. Ini. Mu Kinkin. Jangan keterlaluan. Sanjia, kau bilang begitu. Tidak ada lagi yang tersisa untuk didiskusikan. Kalau begitu aku hanya bisa memberitahumu. Mengenai lukisan itu, aku tidak tahu. Mu Kinkin. Mengenai masalah hari ini, sebaiknya kau tidak menyesalinya. Setelah kuali giok ungu terjual, mau 70% keuntungan. Bagaimana menurutmu, Sanjia? Setuju. Waktu dan lokasi. 3 hari kemudian. Pukul 9 malam. Toko barang antik. Kak Cing Cing, apakah rencana kita berhasil? Telepon kantor kabupaten sekarang. 3 hari kemudian, pukul 9 malam. Toko barang antik itu. Pertunjukan akan segera dimulai. Ini pasti ketua Kekan. Seperti yang diharapkan, sikap Anda luar biasa. Baiklah, hentikan sanjungan itu. Cepat keluarkan. Selama itu asli. Saya bisa menawarkan harga tinggi. Ketua Ke sedang membicarakan Jiao Jiao. Keluarkan lukisannya. Ada apa, Ketua K? Apakah ada yang salah dengan lukisan ini? Tidak ada yang salah dengan lukisan itu sendiri. Saya hanya sangat penasaran. Bagaimana kalian semua mendapatkan lukisan ini? Apakah Sanjia, apa yang kita lakukan adalah bisnis yang berisiko kehilangan nyawa. Bagaimana bisa Anda dengan santai membiarkan orang asing masuk? Ketua Ke, mohon tenangkan amarah Anda. Orang ini adalah orang yang membantu kami mendapatkan lukisan itu. Ketua K, bagaimana tampilan lukisannya? Jika lukisan itu tidak ada masalah, saya pikir kita bisa melanjutkan transaksi. Ini adalah kuali giok ungu yang legendaris. Sanjia, ini adalah peninggalan grade A yang saya miliki di sini. Kau pikir bisa pakai satu lukisan untuk mengusir saya, kan? Ada apa, Ketua Ke? Apakah Anda ingin berubah pikiran? Selain kami, siapa lagi yang berani menerima kuali giok ungu Anda? Ini adalah perdagangan peninggalan nasional grade A. Itu adalah kejahatan serius. Bukankah begitu?
Kapten Sam, bagaimana? Kali ini, kita sudah mendapatkan jasa kan? Kali ini, kami masih tidak menangkap mereka. Bagaimana mungkin? Saya pribadi melihat dia mencurinya dari galeri, pergi ke toko antik tukar. Kita The punya film was saksi dan bukti translated fisik. and narrated Mengapa by belum M tangkap Media. dia? Jika tebakanku tidak salah, lukisan itu pasti palsu kan? Itu benar. Kami melakukan tes pada lukisan itu. Lukisan itu palsu. Lalu di mana lukisan yang asli? Kami memberitahu galeri itu dan juga menguji lukisan mereka. Lukisan di dalam galeri itu asli. Selain itu, galeri itu dengan tegas menolak mengakui bahwa mereka pernah kehilangan apapun. Kalau begitu, tuduhan pencurian tak bisa ditegakkan. Itu benar. Oleh karena itu kami tak ada pilihan, biarkan mereka pergi. Lalu, bukankah ada juga benda itu? Kuali giok ungu. Itu adalah peninggalan kelas A. Jual beli adalah kejahatan bersama. Kalau begitu, apakah yang itu palsu juga? Benar. Ini? Bagaimana mungkin? Menarik. Dua pihak coba tipu tanpa modal. Malah selamatkan diri sendiri. Jadi Kapten Sean, apa yang pihak berwenang rencanakan untuk kita? Mereka putuskan batalkan rencana. Misimu sudah berakhir. Kapten Shang, aku punya cara. Kita pasti bisa menangkap mereka. Namun, Anda harus mengizinkan kami beroperasi secara independen. Pergi ke pihak berwenang, ajukan. Kak Ching Ching, bisakah rencana kita benar-benar berhasil? Jika tidak berhasil, kita mungkin saja. Jangan khawatir, mereka akan setuju. Mereka sudah setuju. Namun, setiap gerakanmu harus berada di bawah pengawasan kami. Tidak masalah. Tapi Kapten Shang, selanjutnya, butuh kau ikut main peran. Jika bukan karena pandangan jauh yang brilian dari Sanjia, kami akan benar-benar tamat kali ini. Tentu saja. Sanjia kita adalah pencuri Dewa Qianmen. Bagaimana mungkin dia bisa ditipu oleh wanita biasa? Meskipun kita tidak tertangkap oleh mereka kali ini, kesepakatan bisnis kita juga gagal. Jika kita ingin mendapatkan kuali giok ungu sekarang, kemungkinan besar tidak mungkin. Sanjia, apa yang harus kita lakukan sekarang? Sanjia bagus sekali. Berani pakai lukisan palsu tipu. Berani panggil pihak berwenang tangkapku. Pencuri Dewa Qianmen yang terhormat. Musanjia tidak ada istimewanya. Tapi bukankah sama saja denganmu? Kau menggunakan kuali giok ungu palsu. Mencoba menipuku untuk mendapatkan yang asli. Jika tak keluarkan barang palsu tipu, masih dikurung pihak berwenang. Sanjia, cerita hari ini. Aku kakeknya telah mencatat ini. Kita akan lihat tentang ini. Musanjia punya metode luar biasa. Kejahatan serius, perdagangan gelap budaya, dan Anda berhasil lolos. Katakan padaku, bagaimana Anda bisa melakukannya? Beraninya kau wanita muncul di sini. Jika kau tidak memberitahu polisi, kita pasti sudah berhasil sejak lama. Apa yang kau katakan? Musanjia, Anda tidak berpikir juga bahwa sayalah yang memberitahu pihak berwenang kan? Aku tidak menyangka bahwa kau memanggil pihak berwenang. Namun, aku lebih penasaran untuk tahu bagaimana kau berhasil keluar. Jika aku ingat dengan benar, seharusnya ditangkap polisi. Sudah diborgol dan dibawa pergikan. Ini sangat sederhana, karena aku berjanji pada mereka untuk menjadi informan mereka. Jika tebakanku benar, targetnya pasti kita akan. Tepat sekali. Mengapa? Secara logis, kali ini berwenang tak bisa lacak padamu. Tidak kali ini, itu sebelumnya. Hal-hal yang kulakukan sudah keterlaluan. Polisi berhasil menemukan kelemahanmu. Jadi aku berjanji pada mereka untuk mendapatkan bukti kejahatanmu. Aku baru bisa mengambil kembali kelemahan kami. Kau menceritakan semua ini padaku hanyalah karena kau ingin aku membantumu. Bagaimana jika aku tidak membantu?
Oleh karena itu, ingin buat kesepakatan dengan Bu Sanjia. Aku akan membantumu mendapatkan kuali giok ungu. Bantu buat sandiwara untuk berunang. Memungkinkan mereka dapat bukti kejahatanmu. Setelah selesai, kau ambil kuali giok ungu. Dan aku mengambil kembali peganganku. Mulai saat itu, kita berpisah jalan. Ada apa? Pencuri Dewa Qianmen takut sekarang. Takut ditangkap oleh pihak berwenang. Cukup. Jangan coba memprovokasiku. Masalah ini, aku menyetujuinya, namun, mulai sekarang, kita berdua, impas. Kesepakatan. Jika aku tidak salah menebak, di luar sekarang, pihak berwenang sedang mengawasi kita, bukan? Tepat sekali. Kapten Zhang, dia baru saja mengungkapkan rencana kita. Kepada Mu Sanjia seperti itu, bisakah kita masih menangkapnya dengan cara ini? Jangan khawatir, ini juga bagian dari rencana kita. Sebelum kita menerima perintah, apa yang bisa kita lakukan? Jeti mata awasi mereka baik, mengerti? Ya, Kapten Zhang. Mu Qing, apakah kamu yakin rencanamu benar-benar bisa berhasil? Berdasarkan pemahamanku tentang dia, jika aku pergi begitu saja, dia malah akan menjadi curiga. Lebih baik memberitahunya secara terus terang. Jika Anda memberitahu mereka secara langsung, bagaimana jika dia melarikan diri? Dia tidak akan. Dia sangat arogan. Jika kita memberitahunya rencana itu, dia malah akan bekerja sama dengan kita. Dia bahkan mungkin mengeluarkan bukti penipuannya sendiri. Bertaruh bahwa kau tidak akan bisa menangkapnya. Mari lakukan seperti katamu. Jadi apa rencanamu? The film was Sebelum mendengar translated rencanaku, and Aku lebih narrated suka by mendengar M-Media. bagaimana Sanjia berhasil menukar lukisan asli dengan yang palsu. Datang ke pintu tantang aku. Bagaimana mungkin aku tidak menyimpan trik di lengan bajuku? Sanjia benar-benar sesuai dengan namanya Sanjia. Kau berhasil melakukannya tanpa ada yang tahu. Sepertinya bawahanmu, kelompok orang ini, cukup biasa-biasa saja. Sekarang, bisakah kau memberitahuku rencanamu? Itu sangat sederhana. Aku dengar ketua Kil tidak hanya menyukai lukisan gelu, tetapi juga memiliki gairah misterius untuk mengoleksi perhiasan dan giok. Aku menyiapkan ini untuknya. Ini adalah jantung samudera. Dari mana kau mendapatkannya? Ini palsu. Palsu. Teknologi terbaru, disintesis secara artifisial. Ini bukan batu permata alami. Lalu apa yang kau rencanakan? Sanjia, katakan padaku, jika aku menggunakan batu permata ini, ditukar dengan kuali giok ungu, bagaimana? Ketua K adalah bos besar, kau tahu. Dia memiliki dana tak terbatas. Bahkan jika jantung samudera yang asli diletakkan di depannya, dia mampu membelinya. Apalagi yang palsu milikmu. Bagaimana mungkin dia mau berdagang denganmu? Cukup buat dia bangkrut. Bagaimana menurutmu Sanjia? Baiklah. Aku mengerti. Semuanya bereskan. Kita siap untuk mulai bekerja. Jaga mobilku baik-baik. Atau aku akan mematahkan kakimu. Tuan Anda tidak bisa masuk. The film was translated and narrated by M-Media. Anda pasti ketua. Siapa kau? Siapa saya tidak penting. Yang penting adalah
Saya ingin berbisnis dengan Anda, Ketua. Mengapa aku harus berbisnis denganmu? Saya sarankan Anda melihat ini, Ketua. Tidak akan terlambat untuk mengusir saya setelahnya. Ini adalah jantung samudera. Penglihatan yang luar biasa, Ketua. Itu benar. Yang di foto itu adalah jantung samudera. Kami dengar bahwa Ketua menyukai perhiasan dan gilt. Oleh karena itu, kami memenuhi preferensi Anda dan ingin membuat kesepakatan dengan Anda, Ketua. Kesepakatan macam apa? Kami ingin kuali giok ungu Anda, Ketua. Sebuah gambar kosong. Dan kau pikir kau bisa mengambil kuali giok unguku? Apa kau pikir kau pantas? Tentu saja tidak. Bantu Ketua dapat jantung samudera. Pada saat itu, Anda akan mengambil kuali giok ungu Anda dan menukarnya dengan kami. Mengapa aku harus menukarnya denganmu? Bagaimana kalau begini? Jika kau bisa mendapatkan jantung samudera, bisa bayar mahal untuk beli. Sarankan Ketua kepikir baik-baik. Bagaimanapun kuali giok ungu Anda adalah barang yang tidak terdaftar tanpa status hukum, baik untuk perdagangan atau pajangan. Itu tidak dapat dipamerkan secara publik. Tapi kami dapat menjamin kepada Ketua bahwa dokumentasi untuk jantung samudera adalah legal dan sesuai. Aku minta maaf. Meskipun aku sangat tergoda. Kau ini siapa sebenarnya? Pantas bahas kerja sama denganku. Segera keluar. Tunggu sebentar. Tinggalkan ini, percayalah padaku. Kau akan membutuhkannya nanti. Kakak Cincin, aku diusir oleh Ketua itu. Tidak masalah. Tunggu Sanjia kembali, lalu kita lanjut. Bagaimana hasilnya, Sanjia? Omong kosong. Apakah ada sesuatu yang tidak bisa diselesaikan oleh Sanjia? Kau lihat itu. 200 juta. Kita menipunya untuk mendapatkan semuanya. Kau tidak diusirkan. Kau. Jangan khawatir. Kita akan segera mendapatkan hasilnya. Kalian cuma sampan tak berguna. Penipuan tingkat rendah seperti itu. Dan kalian semua tertipu. Mengapa kalian semua tidak mati saja? Aku memberitahumu. Cepat temukan penipu itu untukku. Kalau tidak, jangan repot-repot kembali. Ketua baru saja ada kabar dari pihak bos Wang. Mengatakan bahwa sebentar lagi, barangnya akan tiba. Mengenai uangnya, kalau begitu, Kau akan membutuhkannya nanti. Beraninya kau mencoba menipuku. Kau mencari mati. Suruh seseorang pergi ke toko barang antik. Sanjia punya nyali besar. Berani-beraninya menipu saya. Apa kau pikir aku tidak akan membunuhmu? Ketua, mengapa Anda berkata begitu? Jangan menyela saya. Di mana uang saya? Apakah ini yang dibicarakan Ketua K? Sanjia, apa maksud dari semua ini? Jangan khawatir Ketua K. Bukankah semua ini demi kerja sama kita? Kerja sama Sanjia. Beginikah cara Anda bekerja sama? Ketua K, The film was translated semua uang dari and perusahaan narrated Anda ada by di sini. Media. Saya belum menyentuh 1 sen pun. Silakan lihat. Tunggu. Sanjia, apa sebenarnya maksud Anda? Ketua K belum setuju untuk bekerja sama dengan kita, kan? selama Ketua bersedia bekerja sama dengan kita.
uang, dan jantung samudra. Kau bisa mengambil semuanya. Bagaimanapun tujuan kita. Hanyalah kuali giok ungu. Jika tak setuju syaratmu, apa yang bisa Anda lakukan pada saya? Tak berani lakukan apapun pada ketua K. Namun, bukankah Anda ketua K juga? Tidak bisa melakukan apapun pada kami. Sanjia, saya akan mengingat apa yang terjadi hari ini. Kita punya banyak waktu di depan kita. Mari kita pergi. Ingat ini. Malam ini, saya akan membawa kuali giok ungu dan melakukan transaksi di toko barang antik Anda. Kakak King, Sanjia. Itu benar-benar menakutkan barusan. Dia tidak akan berani menyentuhku. Apakah kau pikir Sanjia menyia-nyiakan waktu bertahun-tahun? Itu semua hanya reputasi kosong. Kapten Shang, kita bisa menebar jaring malam ini. Suruh semua lanjut operasi. Ya, Kapten. Mu Sanjia, mari lihat kau melarikan diri kali ini. Sanjia, aku sudah memberitahu pihak berwenang. Mereka akan segera tiba, mulai sekarang. Mari kita berpisah jalan dan baik-baik saja. Jangan khawatir. Apa yang saya janjikan pada Anda, saya pasti akan memenuhinya. Saya pasti akan menunggu sampai polisi tiba. Sebelum menghilang. Bagus. Ketua K, apakah Anda puas dengan transaksi ini? Saya sangat puas. Saya telah membawa semua barangnya. Bagus. Ketua K, transaksi berhasil diselesaikan. Bagaimana kalau kita makan bersama? Kedengarannya bagus. Mari kita pergi. The film was translated and narrated by M Media. Jangan ada yang bergerak. Anda sekarang dikepung. Menyerah segera dan minta keringanan hukuman. Musanjia, Anda menipu saya lagi. Ketua K, apa yang Anda katakan? Berurusan dengan peninggalan budaya curian, pembeli dan penjual sama-sama salah. Jika saya mencoba menipu Anda, apakah saya juga akan menyeret diri saya ke dalam kekacauan ini? Saya tidak menyangkamu Sanjia, tahu banyak hal. Sekarang ada bukti manusia dan fisik. Mari kita lihat bagaimana Anda melarikan diri. Semua orang jongkok. Mu Sanjia, apa maksudmu? Apakah Anda pikir Anda masih bisa melarikan diri? Cepat menyerah. Terima kasih atas masalah Anda, Kapten Shang. Anda telah berusaha keras. Namun kami akan bertemu Anda lain kali. Cepat tahan mereka. Jangan biarkan mereka melarikan diri. Sisanya ikuti saya. Sanjia, tidak ada seorang pun. Untungnya Sanjia memiliki pandangan jauh ke depan untuk menyiapkan rumah aman. Kalau tidak, kita benar-benar akan tertangkap. Benar. Jika Sanjia tidak membuat taruhan itu dengan wanita itu, kita pasti sudah pergi sejak lama. Sanjia, Anda mau kemana?
Bawa saya. Bagaimana Anda menemukan bahwa toko barang antik itu memiliki lorong rahasia yang mengarah ke sini? Saya ingat. Saya tidak memberitahu siapapun. Tebak saja. 1 hari yang lalu. Kakak King. Rumah amanmu Sandia telah ditemukan. Mari kita beritahu Kapten Shang. Untuk orang tua tercinta saya.